Pada kesempatan session ini, hari ini kita akan bicarakan lebih fokus juga kaitan dengan fungsi MK memutus pembubaran parpol. Partai politik bisa dibubarkan oleh putusan MK bila A. Partai politik tidak dipertanggungjawabkan, tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tindakan anggota yang tidak diberi wewenang oleh partai dalam rangka kegiatan politik dari partai, tetapi dia menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada. B. Partai membahayakan kehidupan masyarakat yang demokratis, membuat kegaduhan terhadap masyarakat yang tadinya nyaman jadi tidak nyaman. C. Mengancam bahaya terhadap negara. Partai tersebut didirikan ternyata mengancam bahaya terhadap negara, mengadakan kudeta dan sebagainya, ya, merusak negara dengan bersenjata, termasuk terorisme, subversi, dan rasisme. Misalnya kalau ada partai-partai itu yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi dan keterbukaan, maka partai tersebut akan dicabut, diputuskan, dibubarkan oleh MK. Ini juga Anda nanti ketahui skema bagaimana cara beracara mengajukan ke MK untuk membubarkan partai politik. Penting juga. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan pemilu. Apakah pemilunya pemilu pusat, pilpres, presiden dan wakil presiden, kemudian pemilu kada, provinsi, kabupaten, kota, DPR, DPRD, dan DPD. Malum ada ayam berbunyi. Dia bertasbih pada Allah. Surat An-Nur ayat 41, lihat. Ayam itu bertasbih, berbunyi bertasbih, berdoa, dan sholat. Maka bilang kita amin. Semoga dapat rezeki dan berkah. Lanjutkan. Yang dapat menjadi pemohon dalam perselisihan pemilu, ini perlu diketahui juga. Pertama, seorang warga negara Indonesia, calon anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini kan perseorangan ini. Ya. Kalau ada hal-hal yang dirugikan suaranya dalam pemilu, maka bisa berhak mengajukan komplain gugatan ke MK. 2, pasangan termohon calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini juga karena dalam pemilihan presiden wakil presiden ini kan calonnya banyak. Pasti ada persaingan lah. Pasti ada juga yang dianggap melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang pemilu, money politik dan sebagainya, ketahuan secara alat bukti yang sah, elektronik dan sebagainya. Ada pengurangan suara dan lain sebagainya juga.
C. Partai politik peserta pemilu yang termohon siapa? Yaitu KPU. Tergantung apakah KPU pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. MK memutus terhadap presiden dan wakil presiden melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang. Kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45, bisa jadi melanggar di pembukaan itu sebagai guru norma-norma dasar, ya, aturan kehidupan manusia secara umum mungkin bisa dilanggar misalnya. Nah ini artinya bertentangan dengan konstitusi. Atau melanggar aturan-aturan di pasal-pasal atau di ayat-ayat Undang-Undang Dasar 45. Nah ini juga artinya bisa diputuskan presiden dan wakil presiden nanti akan diberhentikan. Tetapi ini prosesnya agak panjang ya. Prosesnya agak panjang. Karena harus juga ditetapkan oleh DPR fungsi pengawasan bahwa presiden wakil presiden itu melanggar konstitusi dan melanggar hukum yang berlaku. Nah, kalau sudah ditetapkan oleh DPR, baru diajukan ke MK. MK akan memutus bahwa wakil presiden melanggar konstitusi atau melanggar hukum. Selanjutnya nanti akan terkait dengan fungsi MPR. Baru MPR itu akan mengadakan sidang umum. Untuk apa? Untuk memberhentikan presiden wakil presiden karena melanggar konstitusi dan melanggar hukum. Pelanggaran hukum yang pertama, A. Pengkhianatan terhadap negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua, bisa aja karena korupsi dan penyuapan. Tindak pidana korupsi dan penyuapan sesuai dengan undang-undang. Perbuatan tercela, perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin karena presidennya sudah sakit berat, ya, tidak mampu lagi menjadi presiden atau wakil presiden, maka dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga akan diputuskan bahwa ia melanggar, ya, bahwa ia tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Demikian, semoga berkah manfaat.